Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Limbiang Abian Base pada pagi hari ini, hari Rabu 14 Mei 2025. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau perkenankan kami boleh bangun dalam keadaan selamat. Kami boleh menerima waktu istirahat yang cukup sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Sebelum kami akan melanjutkan segala aktivitas kami hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami boleh memahami, boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kami melakukan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai, biarlah Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi kami hari ini. Tuhan Bapa di surga, berkati saudara-saudara kami yang menyediakan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong agar sungguh ya Tuhan firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan Bapa di surga, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar sungguh-sungguh hanya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Demikian kami menaikkan doa kami Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita disediakan dua ayat dari Puji dan Janji. Yang pertama diambil dari Mazmur 139 ayat 9 sampai ayat 10, dan yang kedua dari Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Saya akan membacanya bagi kita semua. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Paulus berkata, "Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat.'" Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Aman Bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 27 ini bercerita tentang kisah perjalanan pelayaran Rasul Paulus menuju Roma. Kapal yang ditumpangi tak henti-hentinya diterjang dan diombang-ambingkan oleh badai yang dahsyat. Berhari-hari para awak kapal
menahan lapar dan berjuang untuk mempertahankan kapal dari amukan badai yang setiap saat siap untuk menghancurkan kapal yang mereka tumpangi. Di tengah-tengah tekanan dan ketakutan yang luar biasa, Paulus tampil untuk menyampaikan pengharapan bagi seluruh awak kapal. Paulus menyaksikan penglihatan sekaligus pesan dari malaikat Allah dan mewartakan bahwa Allah pasti turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Apa yang disampaikan Paulus bukanlah omong kosong dan isapan jempol belaka, namun sungguh-sungguh dirasakan oleh Paulus dan juga seluruh awak kapal pada waktu itu, karena setelah 14 hari lamanya mereka terkatung-katung dan diombang-ambingkan oleh badai di tengah laut, maka pada akhirnya mereka melihat sebuah teluk yang pantainya sungguh rata dari kejauhan. Disitulah pengharapan mereka muncul dan mereka dengan memanfaatkan pecahan-pecahan kapal, kayu dari pecahan-pecahan kapal, dan dengan sekuat tenaga mereka berenang untuk dapat sampai kepada daratan itu. Maka dengan susah payah sampailah mereka di sebuah daratan yang bernama Malta dengan selamat. Ancaman maut sudah tidak mengancam dan menghantui mereka lagi. Demikianlah sepenggal kisah perjalanan Paulus, sehingga sebagai salah satu rasul Tuhan yang setia mewartakan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan kita seringkali diibaratkan seperti sebuah kapal yang mengarungi samudra raya, yang seolah-olah tidak bertepi dan tidak ada batasnya. Sebuah perjalanan yang panjang, yang syarat dengan misteri dan rahasia hidup yang tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Namun demikian, realita hidup dengan segala dinamika dan tantangan yang ada di dalamnya adalah suatu keharusan bagi kita untuk menghadapi dan melewatinya. Perjalanan Paulus tadi menjadi kesaksian tentang keperkasaan Allah yang setia menyatakan penyelamatan bagi umatnya. Dari firman Tuhan ini kita dapat memahami bahwa Tuhan Allah adalah pribadi yang maha hadir, pribadi yang maha tahu dengan segala keberadaan kita. Sebagaimana kesaksian sang pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 9 sampai 10 yang kita baca tadi. Tuhan yang menentukan segala yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Semua sudah diketahuinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya dan tidak ada surprise bagi Tuhan. Kita khawatir dan takut akan masa depan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatunya sudah jelas dan pasti. Tuhanlah yang mengatur setiap langkah hidup kita. Tangan Tuhan menuntun kita
dan tangannya yang kuat itu memegang kita agar kita boleh tiba dengan selamat di garis akhir di dalam kehidupan kita. Kesaksian ini memberi kekuatan kepada kita untuk terus belajar dan bersedia untuk melakukan atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita selalu ada di dalam jalan kehidupan yang Tuhan telah tentukan bagi kita masing-masing. Sebab hanya di dalam Tuhan kita aman dan kita memiliki pengharapan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus hidup dalam perkenanannya di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang perkasa, Allah yang mengetahui segala sesuatu. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami untuk senantiasa menjalani kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing dengan baik, sehingga kami boleh terus berada di dalam jalan-jalan yang Tuhan tentukan bagi kami. Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan melakukan setiap tugas, tanggung jawab dan pelayanan kami. Kami memohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat melakukan tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap tugas dan pelayanan yang Engkau karuniakan dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih ada di dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan berkatilah kiranya mereka setiap pengobatan, makanan dan minuman dan perawatan yang boleh mereka terima, biarlah itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengaruniakan pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, sehingga pada waktunya Tuhan mengaruniakan kesehatan yang sempurna bagi setiap saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh saat ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan tugas kami. Biarlah penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kami, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam pertolongan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, keluarga kami di dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing Tuhan. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan serta kelemahan kami Bapa. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan kasih Tuhan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Haleluya, amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.